Di dalam bulan Ramadan kita menjalankan kewajiban ibadah puasa. Kemudian pada malam harinya kita menegakkan qiyamul Ramadan, menegakkan salat tarawih, di mana puasa Ramadan kita, salat tarawih dan amal-amal sunat lainnya yang kita tegakkan selama kita berada di dalam bulan Ramadan, kharaja min zunubihi, telah mengeluarkan kita dari dosa-dosa kita. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Sehingga kita harus memiliki kemauan yang kuat selama kita berada di dalam bulan Ramadan untuk konsisten dan istiqomah menegakkan ibadah puasa pada siang hari dan menegakkan qiyamul Ramadan pada malam hari, yang sering kita sebut dengan istilah salat tarawih. Salat malam, tahajud, tarawih dan qiyamul Ramadan itu adalah bahagian daripada ibadah malam yang unik. Kenapa salat tarawih, salat tahajud atau qiyamul Ramadan itu dikatakan ibadah yang unik? Karena salat itu dibuka dengan salat pembuka dan ditutup dengan salat penutup. Jadi satu-satunya salat yang pakai acara pembukaan dan acara penutupan itu adalah qiyamul lail, salat malam, baik dalam pengertian tahajud maupun dalam pengertian tarawih atau qiyamul Ramadan. Apa pembukanya? Pembukanya adalah salat iftitah. Apa penutupnya? Penutupnya adalah salat witir. Nabi mengatakan al-witru duburis shalah. Witir itu adalah penutup salat. Dan Nabi mengingatkan la witrani fil lail. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi witir adalah penutup dari salat malam kita, dan salat malam kita diawali dengan acara pembukaan yang disebut dengan menegakkan salat khafifatain, dua salat yang ringan. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Iza qama ahadukum minal lail," apabila salah seorang di antara kamu menegakkan salat di malam hari, "falyaftatih," maka bukalah salatahu, salatnya itu, bi raq'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat salat ringan. Jadi sebelum kita menegakkan salat tarawih, kita buka salat tarawih kita itu dengan salat khafifatain, 2 rakaat salat yang ringan. Dan nanti kita akan menutupnya dengan salat penutup yang namanya salat witir.
bagaimana kaifiat tata cara pelaksanaan sholat khafifatain itu. Penjelasan tentang bagaimana kaifiat atau tata cara sholat khafifatain itu hanya ada di dalam 2 kitab induk hadis saja. Yang pertama, kita bisa menjumpainya di dalam kitab induk hadis Sunan Abu Daud, di mana sumber hadisnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat malam bersama beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, fasola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaataini khafifataini. Rasulullah mengawalinya dengan menegakkan 2 rakaat salat yang ringan. Qad qara'a fihima bi umil Qur'an. Sungguh ditegakkan di dalam 2 rakaat yang ringan itu bacaan umul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, di tiap-tiap rakaatnya, summa sallama, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam. Jadi sholat khafifatain itu 2 rakaat. Setelah membaca doa iftitah, membaca umul Quran Al-Fatihah, tidak membaca surat apapun, langsung ruku dan seterusnya, sama seperti kita mengerjakan ibadah sholat sunat yang lain. Di rakaat kedua juga begitu, baca umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, terus tidak membaca surat apapun lainnya, lalu kemudian ruku sampai akhirnya salam di rakaat kedua itu. Itu kaifiat tata cara sholat iftitah atau sholat khafifatain, sholat pembuka atau sholat yang ringan 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat malam, termasuk sholat tarawih dan sholat tahajud kalau di luar bulan Ramadan. Kemudian kaifiat yang kedua, sholat khafifatain itu punya doa iftitah yang spesifik yang tidak ada pada sholat wajib dan sholat sunat lainnya. Jadi sholat khafifatain itu ada doa iftitah yang spesifik khusus untuk sholat iftitah atau khafifatain itu. Hal ini merujuk kepada 2 kitab induk hadis. Yang pertama, kitab Mu'jamul Awsat li Tabrani oleh Imam At-Tabrani. Yang kedua merujuk kepada kitab Majma' Zawaid wa Mambaul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ali ibnu Abu Bakar al-Haisami, murid daripada Imam al-Iraqi, guru dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di dalam kitab Majma' Zawaid wa Mambaul Fawaid jilid 2 halaman 107, di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat khafifatain bersama sahabat yang bernama Khuzaifah bin Yaman, beliau membaca doa iftitah dalam sholat khafifatainnya, Subhanallahi zil malakuti
wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itulah doa iftitah salat khafifatain, salat iftitah, salat pembuka dari semua jenis salat malam yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maha suci Allah, zil malakut, yang maha memiliki alam malakut, wal jabarut, yang maha memiliki alam jabarut, wal kibriyai, yang maha memiliki kebesaran, wal azamah, dan yang maha memiliki kemuliaan. Itulah bacaan doa iftitah untuk solat iftitah atau solat khafifatain sebagai solat pembuka sebelum kita melakukan solat malam kita. Apapun jenis solat malam itu, apakah tahajud atau itu adalah solat qiyamul Ramadan atau solat tarawih. Dan itu hanya ada untuk sholat tahajud atau sholat tarawih saja. Ada pembukanya, ada penutupnya. Sholat tahajud atau sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu terletak di antara sholat iftitah dan sholat witir. Witir sebagai penutup, sholat khafifatain sebagai pembuka. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Makanya satu-satunya sholat sunat yang disebutkan dan diabadikan di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fattahajjat bihi nafilatalak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin mendapatkan tempat yang terpuji, tegakkanlah sholat tahajud nafilatan lak sebagai amalan tambahan bagi dirimu. Bukalah sholat malammu, sholat tahajudmu, sholat tarawihmu dengan 2 rakaat sholat pembuka. Tutuplah sholat tahajudmu, tutuplah sholat qiyamul Ramadanmu, sholat tarawihmu dengan sholat witir. Karena al-witru duburi sholat. Witir itu adalah penutup sholat. Kalau tidak ada yang luar biasa, tidak mungkin Allah memberikan satu indikasi kelebihan dalam hal itu. Oleh karenanya bersyukurlah kita bisa berada di dalam bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita menegakkan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Dengan demikian kharaja min zunubihi. Kharaja itu fi'lul madhi. Kenapa Allah menggunakan fi'lul madhi untuk sesuatu yang mustakbal? Karena Allah ingin memberikan kepastian. Kalau kamu siang di dalam bulan Ramadan itu menjalankan ibadah puasa, memenuhi persyaratan dan prosedur yang benar, malamnya kamu menegakkan ibadah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, dipastikan kamu sudah keluar dari dosa-dosamu. Bagaimana maksud keluar dari dosa-dosa? Diberikan penegasan oleh Rasul, ka yaumi waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi begitu ghurubus syam,
terbenam matahari yang menandakan hadirnya bulan Syawal, orang yang berpuasa sudah terlahir kembali seperti awal mula dia dilahirkan dari rahim ibunya. Itulah kehebatan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Sehingga Ramadan yang 1 bulan diharapkan bisa mengendalikan tata cara kehidupan kita untuk 11 bulan ke depan berikutnya. 1 bulan mengendalikan yang 11 bulan. 1 bulan kita dididik di dalam kandungan bulan Ramadan, sudah lebih dari cukup untuk membuat kita mampu menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan 11 bulan yang akan datang. 15 menit kita sholat di atas sajadah pendek mampu mengendalikan waktu 23 jam 45 menit yang lain yang kita miliki. Itulah kehebatan sholat, itulah kehebatan hamba-hamba Allah yang berpuasa di dalam bulan Ramadan.